split push dan juga pick off dari seorang Hayabusa. Cuman mainnya yaitu Ruby, Harith dan juga Gift. Minusnya mereka cuma satu. Laning power mereka itu cuma ada di lapu-lapu. Harith kalau laning power melawan ke arah Kari, adu basic attack aja. Agak repot sebenarnya. Kalau dari teman-teman Dewa United ya. Tapi kalau kita ngeliat powernya dari Rebellion Sinai, mereka punya hero yang draft hero yang bisa dibilang kiting itu enak. Tarik ulurnya enak. Dengan adanya Yuzong, dengan adanya Kufra. Kalau mereka bisa berhasil main tarik ulur sambil mengeluarkan resource penting dari Dewa, mereka bisa memenangkan team fight dengan sangat-sangat nyaman. Iya, tentunya Cult Altar juga ini menjadi sebuah resource atau sebuah resource value yang harus benar-benar dipertimbangkan. Lebih ke arah backup plan. Ya, itu harus benar-benar contingency banget. Dimana, oke, ini tim kita butuh Cult Altar, butuh daerah tambahan. Langsung gas, jangan sampai kebuang tentunya resource dari ultimate Paramis tersebut. Tetapi tampaknya langsung aja kita masuk ke Land of Dawn antara Rebellion dan juga Dewa United di game yang pertama. Oke, ini dia dan juga masih ditemani oleh Choji dan juga Goni. Dimulai dengan para jungler yang langsung saja menuju ke arah jungle buff dari timnya masing-masing. Tapi udah mulai ada sedikit yang agak bandel di mana Nathan pun sudah memberikan informasi bahwa Hayabusa telah mengambil purple buff-nya terlebih dahulu dan bahkan Marcus langsung saja menuju ke arah orange buff. Pindah ke arah laning antara Lapu-Lapu dan juga Yuzong, kemungkinan kalau dari segi power hero, Choji akan mengatakan untuk di bawah level 4, Yuzong punya power yang lebih besar dibandingkan dengan Lapu-Lapu. Tapi kalau udah di atas level 4 itu bakal berbeda banget berkat adanya Brave Fighter dari Lapu-Lapu. Tapi Greco pun sudah mulai sedikit adanya satu bar HP tersisa masih bisa pulang dengan sangat aman. Ya, untuk saat ini masih cukup trading skill saja. Belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Dari kedua tim kali ini kita ngeliat patternnya. Hayabusa menuju ke arah bawah bisa membackup seorang Harith yang bisa dibilang perlu menang early-nya. Sementara kalau kita lihat Martis kali ini Jisa, dia berotasi ke arah turtle area yang masih akan hadir di Land of Dawn 35 detik. Dan kalau kita ngeliat dari spell-spellnya ya, ini kayaknya Kufra ini udah bukan pakai Concussive ya, udah pakai Tenacity. Dan tampaknya Keys kali ini menjadi sasaran utama tetapi Nathan bisa tertangkap. Masih ada Shadow Kill, bisa kabur dan First Blood jatuh ke tangan Greco dengan menyelamatkan nyawa Lanaya kali ini. Dewa United lead the game. Bahkan tadi Rainbow pun mengeluarkan flicker untuk mengejar ke arah Hayabusa, tapi sayang sekali Ghostbuster-nya tidak bisa mencapai ke arah Hayabusa, membuat dia pun masih bisa pulang. Tradingnya bisa dibilang cukup tidak baik untuk teman-teman dari Rebellion Sinai, tapi masih dalam margin yang tidak terlalu dirugikan. Karena kita bisa melihat bahwa dari segi goldnya ini masih cuma berbeda sekitar 100 gold saja. Mungkin bakalan berbeda di saat udah ada turtle yang bisa dihancurkan. Dan pindah ke arah top lane, Rainbow ini benar-benar lagi ngejagain banget untuk dari segi XP lane di arah top lane. Karena turtle-nya lagi diambil dan ditemani oleh Gops, yaitu selaku XP laner dari Rebellion. Tapi kalau kalian perhatiin tadi kedua roamer clearing mid, kenapa? Kedua roamer ini sama-sama mencari level 4 dan bahkan sebelum turtle diamankan itu kedua roamer udah level 4 itu jadi salah satu terkadang kunci loh, faktor. Kadang-kadang roamer udah 4, belum 4 itu beda banget impactnya, bisa kasih impact terutama hero seperti Ruby dan juga Kufra. Kali ini kita lihat fokus tempo kembali menurun setelah first blood. Karena kalau aku ngeliat Nathannya belum ada flicker, Rainbow-nya belum ada flicker. Mungkin setelah flicker baru nih teman-teman dari Rebellion lebih proaktif untuk mencari fight. Tapi jadi suka dengan gameplaynya Gops sih yang dimana dia tahu dia nggak bisa lawan face to face Lapu-Lapu di menit kali ini. Jadi dia benar-benar poking menggunakan Sha Essence ataupun pasifnya terlebih dahulu. Tapi udah mulai sedikit ada dive in dari seorang Lanaya ke depan sana dengan adanya Hayabusa dan ternyata diselamatkan dengan Degal Altar. Rainbow pun tapi ternyata masih bisa tumbang di tangan Real Evaluation dari Keys. Begitu juga dengan adanya Nathan. Jadi mana dua player tumbang seketika di tangan teman-teman dari Dewa United. Ini yang aku bilang, mereka belum ada flicker. Mereka harus sadar kalau misalkan mereka harus menurunkan tempo, menurunkan sedikit pace dari mereka. Dan lihat kali ini Dewa di bagian bawah, Greco berhasil kabur dengan flickernya. Tapi Shaman Force dan juga Shuriken dari seorang Hayabusa berhasil menciduk seorang Jisa yang tidak mampu untuk kabur dari situasi tersebut. Benar-benar baik yang dilakukan Dewa di mana eksekusinya penuh kalkulasi. Iya, dan melihat dari segi emblem, Hyandry diamankan oleh Hayabusa diikuti dengan adanya tambahan physical attack diikuti dengan penetration. Ini sangat-sangat menjelaskan kenapa Hayabusanya Lanaya di level 6 menit ketiga pun sudah memiliki damage yang sangat mumpuni untuk menumbangkan beberapa player dari RBL. Contohnya tadi di arah mid lane dengan adanya Rainbow. Apalagi dengan Hyandry, damage-nya akan ditambahkan sebanyak 6%. Tapi balik lagi ke arah bottom lane, di mana kalau kita ngeliat dari head to head-nya antara Shunchai dan juga Okik,
Ini level masih sama-sama di level 6. Tapi mungkin perbedaannya sudah mulai berbeda di angka gold networknya. Walaupun tadi ada turtle yang diambil oleh teman-teman dari Rebellion, tapi ciduk-cidukan dari Dewa yang menghasilkan 4 kill ini sangatlah menguntungkan juga untuk di arah gold lane. Lihat turtle fight, Gops terkena Quad Shadow. Belum di-commit oleh Lanaya. Tampaknya Nathan charge. Connect ke arah Greco dan langsung di all in begitu saja. Real World Manipulation membantu dan langsung exit. Karena kenapa? Inisiasi dari Gops langsung ke arah belakang. Petrify connect ke arah Lanaya. Masih bisa kabur dengan Quad Shadow. Dan lihat pasif dari seorang Gops mampu menumbangkan Lanaya. Kali ini Winaldo berusaha mengganggu. Masih ada flicker untuk escape. Dan Rebellion akan mengamankan turtle yang kedua kali ini dengan cukup nyaman. Ya ini turning point lagi sih dengan adanya Lanaya yang tumbang. Tapi lihat dari Winaldo-nya menghasilkan segala kekuatannya untuk menumbangkan ke arah Kufra terlebih dahulu. Tapi 3 lawan 1 bukan langkah yang baik untuk bisa ditahan oleh Winaldo. Karena Winaldo menggunakan lampu-lampu bukan menggunakan Rambo yang bisa maju sendirian. Dengan begitu otomatis top lane pun langsung bisa dipush habis-habisan oleh teman-teman dari Rebellion. Tapi di arah bottom lane justru mungkin ini akan termirror. Mengingat bahwa ada 3 player yang siap untuk melakukan push. Dan bahkan dengan adanya Greco, tidak ada siapapun yang berani untuk maju ke depan sana dikarenakan ditakuti dengan adanya Ammo Vendetta yang dimiliki oleh Greco. Dan melihat dari segi itemnya pun kita bisa melihat bahwa item pertama dari Hayabusa adalah Hunter Strike. Yang dimana itu adalah menambahkan 80 physical attack diikuti dengan 15 physical penetration. Yang membuat damage dari Hayabusa di early game seperti ini cukup mumpuni untuk bisa membengkokkan strategi dan juga formasi dari Rebellion. Tapi kalau kita lihat dari Jisa pun, Jisa juga udah mulai tebel nih Gon di menit ke-6 kali ini. Iya, dan aku pengen nambahin sih soal Lanaya. Dia udah pakai Hunter Strike kan? Iya. Ingat, dia dikombinasikan dengan High and Dry yang tentunya kalau misalkan pemain dari Rebellion ini terisolir, bayangin damage-nya udah sakit banget. Karena penetration ditambah juga extra damage yang diperdikan oleh High and Dry. Lihat. Pencil play ke bagian bawah. Kufra dan juga Mbak carry-nya harus berhati-hati. Ke stun begitu saja dari seorang Winaldo. Masih bisa menggunakan Bravest Fighter. Nathan flicker ke belakang dan Okic di bagian belakang. Masih bisa kabur dengan 1 HP dan juga Cold Outer Gops. Mencari re-engage Petrify. Connect karena 2 member Winaldo tidak bisa kemana-mana. Dan bahkan Rebellion Sina yang tadinya mereka diserang. Re-engage setup dan bahkan berhasil membuahkan hasil. Case masih bisa kabur kali ini Jisa. Greedy kah? Overextend kah? Apakah ini sebuah mistake? Rainbow tertangkap dan tampaknya Rebellion kali ini harus ditukarkan memuaskan diri. Karena Rainbow harus hilang meskipun mereka mendapatkan turret di bagian bawah. Yang jadi suka dari tadi dari Rebellion adalah kalau misalkan mereka salah inisiasi ataupun melakukan kesalahan, mereka langsung seketika instan tahu solusinya seperti apa. Tadi kita harus menerima faktanya bahwa inisiasi yang dilakukan oleh Rebellion itu kurang bagus dengan adanya Nathan yang tiba-tiba memeluk ke arah Greco kalau nggak salah ya tadi dalam bush. Ternyata langsung di counter attack, tapi yang paling penting adalah tadi off-kicknya nggak tumbang. Nah, karena itu. yang tadi Call Altar yang sudah Joji bilang, Pas. yang penting hidup. Mau berapapun HP-nya yang penting hidup dulu. Dan itu yang membuat pertukaran dari Rebellion sejauh ini selalu menguntungkan dibandingkan dengan Dewa. Terbukti dari segi network pertama, yang kedua dari segi tarotnya. Karena tarot sudah di lead oleh Rebellion. Oke, Gops kali ini cukup tercicil. Masih ada Cold Altar untuk memberikan dia extra HP. Dewa kali ini berhasil menahan sedikit birahinya, tetapi masih tentunya menunggu opening yang lebih baik. Kali ini kalau kita lihat dari ekonominya ya, masih anyone's game. Bisa kiri, bisa kanan. Cuman dari mata Ninja Choji nih, Ya. siapa yang memiliki keuntungan? Untuk sekarang map control diuntungkan oleh teman-teman dari Rebellion sih. Kalian bisa lihat bahwa di arah top lane sana Karinya udah mulai masuk ke arah top lane dengan agak dalam gitu loh. Bahkan di saat ada invasi dari Dewa pun ke arah orange buff-nya. Walaupun mereka bertiga, mereka tetap segan untuk bisa masuk ke arah jungler mengingat bahwa dengan adanya Yuzong dan juga Matis ini adalah 2 hero yang susah banget untuk dikenain CC. Tapi balik lagi dengan Jisa pun yang akhirnya mengelar Moracle untuk mesenggaknya menetralisir beberapa damage yang datang dari Dewa pun membuktikan bahwa Jisa sebenarnya udah siap banget untuk team fight besar-besaran. Ini kalau aku ngeliat dari Battle of EXP-nya ya, tunggu dulu di sini Greco terstanah, tercicil begitu saja belum bisa di-commit untuk di take down. Tampaknya Lanaya timing yang sangat bagus ke arah Gops Shadow Kill. Informasi sudah diberikan, tidak ada Shadow Kill yang berarti mungkin Rebellion kali ini bisa mulai masuk invasi ke arah jungle dari Dewa. Ya, dan balik lagi untuk di arah orange buff sedang diambil oleh teman-teman dari Dewa United. Mereka semua berkumpul di satu spot di arah orange buff dan mungkin Rebellion akan melakukan setup juga untuk terhadap Lordnya. Konsil pun dinyalakan, coba untuk mencari musuh di depan sana.
Faramis pun ketahuan dari segi posisinya, tapi ternyata konsilnya terbuang sia-sia karena hanya Faramis lah yang terdeteksi di tangan teman-teman dari Dewa United. Hayabusa pun langsung mengambil ke arah Purple Buff dan Lord pun sudah hadir di menit 9 kali. Ini kalau aku ngeliat 2 item Radiant Armor sudah diamankan oleh Gops dan juga Nathan, yang berarti tentunya damage, DPS, magic dari Yip ini agak sedikit ternegasi. Lord sudah mulai dicicil, akankah di-commit menjadi pertanyaan. Hayabusa tadi terlihat di bagian bawah mungkin. Black Dragon Form sudah mulai dibuka dan tampaknya Lord yang pertama akan menjadi milik Rebellion. Petrify Connect arah Greco. Kamu mau kemana? Masih ada Flicker. Cold Altar dibuka. Real World Manipulation di dalam. Greco masih bisa di take down. Dan tapi Hayabusanya masuk ke belakang. Mendapatkan seorang nyawa dari Nathan. Dan tampaknya akan menjadi pertukaran antara Roamer. Tetapi ingat, Rebellion berhasil mendapatkan Lordnya. Itu tadi ada satu momen bagus banget di mana Nathan yang sementara bisa mendapatkan Tyrant's Strike kepada teman-teman dari Dewa United. 3 player to be exact yang terkena stun terhadap Dini. Tapi sayangnya Gak ada power damage ya. gak ada power damage sama sekali. Gops di lain sisi ya dia udah ngeluarin Black Tail terlebih dahulu, Dragon Tail terlebih dahulu. Sementara dari Rainbow posisinya nggak terlalu deket untuk bisa meluapkan Ghostbuster-nya. Padahal dari itemnya Rainbow ini udah full ke arah Clock of Destiny, Lightning Transient, dan mungkin sedang menuju ke arah Enhanced Talisman. Kalau kita lihat dari segi item mentahnya, dan kalau kita lihat dari damage utamanya paling besar, tapi itu dia damage utama paling besar datang dari Greco, di mana dengan ada yang move menarik kepada dual player dari Rebellion. Cuman pada akhirnya itu hanya untuk distraksi saja karena ternyata justru Midlane Larata berhasil diambil oleh teman-teman dari Rebellion. Agenda utama, agenda penting, struktur yang tidak bisa respon lagi di tengah sudah berhasil dihancurkan tentunya. Dewa kali ini mereka masih cukup nyaman untuk melakukan defense Lord. Kenapa? Mereka sebenarnya notabene cukup high ground-nya cukup kuat. Ada Yves, ada Harith tentunya. Dan lapu-lapu itu ultimate based banget semuanya. Dan kalau bisa dibilang Lord push asal nahan, asal nggak terlalu ketinggalan ekonominya, itu mereka cukup nyaman. Tetapi lihat pergerakan Rebellion, nah mereka juga sadar betul di mana di bagian atas cukup rentan. I'm offended, connect karena Nathan. Langsung dibuka Bravest Fighter, Nathan menerima semua damage, meng-stun satu member dan Winaldo harus say bye-bye. Keys flicker ke arah belakang, sebuah disengage yang cukup baik. Tapi Lanaya masuk dengan kuat shadow-nya dan tertangkap dengan crowd control heavy yang berada di tangan Rebellion Sinai. Fatal banget satu mistake yang dilakukan oleh Dewa United adalah banyaknya mengeluarkan resource skill terhadap seorang Nathan. Yang dimana Nathan pun ternyata terjamin lagi dengan adanya Cold Altar, membuat Dewa tidak punya skill resource untuk bisa melakukan counter setup terhadap Rebellion yang masuk dari berbagai sisi, membuat Lanaya dan juga Winaldo hilang seketika. Tapi memang kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada celah juga dari Rebellion Sinai. Mereka tidak memiliki mage yang purely mage untuk burst damage. Mereka memang punya Faramis. Tapi Faramis dengan posisi seperti ini, belum ada Divine Glaive ataupun Holy Crystal, damage-nya nggak bakalan terlalu besar kalau misalnya kita compare dengan adanya Varsha, dengan adanya Yip, atau kalau nggak minimal, paling minimal Kagura deh. Yang membuat banyak momentum yang bisa dihasilkan oleh Nathan, tapi sayangnya agak tricky untuk melakukan input damage terhadap teman-teman dari Dewa United, mengingat mereka tidak punya area of effect burst damage dari draft hero-nya. Ini sih yang aku suka dari Rebellion. Mereka tahu nih, mereka tahu betul ya kan. Yeah. Mereka ahead. Tetapi sebenarnya Nathannya juga nggak asal buka, asal loncat loh kalau diperhatiin. Ya kan? Itu Nathan tahu betul karena mungkin yang tadi Choji bilang, dia tahu mid-nya nggak bisa langsung masuk, nggak langsung nge-burst seperti Kagura. Dia mainnya counter engage aja. Iya, counter engage. Dia bagus banget, dia nahan posisi, Dewanya masuk baru dia gas. Dewanya masuk, dia mainnya responsif. Dan itu sangat efektif dengan komposisi seperti ini karena yang Choji tadi barusan bilang karena gak ada terlalu burst yang seperti Kagura mainnya Faramis. Tapi Shadow Kill sudah dikeluarkan kalau Gobs, targeting yang tepat KO. Di-commit begitu saja dan Gobs tampaknya tidak expect damage yang cukup besar. Greco masih bisa kabur dengan 1 HP, Winaldo tidak bisa kemana-mana. Damage dari Okic terlalu besar. Okic open banget itu dari tadi memberikan damage sebanyak mungkin dan bahkan double kill pun didapatkan. Sepertinya akan triple kill sebentar lagi dan apakah karena Maniak? Karena lihat ada Shunchai yang terkena slow dan juga knock up datang dari Mortal Coil seorang Martis dan bahkan Maniak sepertinya sebentar lagi juga akan terkabulkan untuk seorang Okic. Tersisa hanya Hayabusa sendirian di arah mid lane. Apakah ini akan menjadi one last push untuk teman-teman dari Rebellion? Karena kita bisa melihat bahwa minion di arah mid lane telah dihancurkan tapi masih ada minion di arah top lane dan juga bottom lane. Maka dari itu Rebellion langsung saja menuju ke arah Lord di menit ke-13 kali ini. Luar biasa Okic dengan carry-nya 502. Tadinya kok 102 langsung Maniac. Langsung bener-bener fat banget dan bahkan DHS sudah diamankan. Dia free bro. Yang free hit banget, nggak ada yang sentuh, nggak ada crowd control yang berhasil men-stopnya. Untung Lanaya tadi
shadow kill ke arah mid. Kalau enggak itu bisa hancur base turret 1. Iya. Dan itu sebuah awareness juga plus point karena ngeliat oke, teman-teman gue rata. Gue mending cari objektif lain. Membantu relief of pressure. Meskipun kali ini yang tadinya Dewa yang bisa dibilang memegang map. Kali ini Rebellion dengan Lord Push. Sebenarnya tadi ada momen di mana ada effort juga dari teman-teman Dewa untuk mengincar ke arah seorang dengan adanya Winaldo yang masuk ke arah belakang dengan Brave Fighter-nya. Tapi sayangnya ada Nathan yang dimana tadi dia sampai menggunakan Tyrant Strike-nya bukan untuk memberikan stun ke arah Winaldo, tapi untuk menjauhkan aja. Gak usah perlu grinding, yang penting jauh dari marksman kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Hey, kita lihat saja di sini Lord kali ini sudah mulai maju. Beko tertangkap stun, mampukah di end? Oh, damage-nya sakit banget. Base turret di bagian mid sudah mulai hilang. Dewa United defend with 4. Lihat damage-nya Suncai langsung hilang begitu saja. Petrify ke arah belakang. Case masih bisa hidup. Lordnya masih baru saja hilang. Rebellion tidak mau terlalu memaksakan kehendak. Tetapi Suncai di bagian atas tertangkap basah dan base-nya terlalu terekspos. Rebellion 1-0. Rebellion menang dengan 1-0 yang bisa dibilang early-nya memang agak sulit, tapi di